Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan salam jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup untuk diangkat menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Di kesempatan kali ini kami selalu berharap saudara senantiasa dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dan di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik, yakni yang terambil dari Filipi 2 ayat 5-11 berjudul ketaatan yang sempurna. Mari kita akan membaca nas firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca adalah surat Paulus ya kepada jemaat di Filipi ya. Dan beberapa waktu kemarin ada seorang pastor dari sebuah sinode yang cukup besar yang berkata bahwa nas ini sebenarnya adalah himne. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai landasan doktrin. Tapi menurut saya ketika saya membaca nas firman Tuhan ini senafas dan selaras dengan Yohanes 1. Saudara ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ialah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Wow. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 14 ini dengan jelas dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yaitu adalah nas firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 1 ya, dan saudara bisa baca itu. Injil Yohanes itu bisa dibilang sebagai Injil yang paling dalam ya. Karena Yohanes sendiri disebut sebagai murid yang paling dikasihinya. Ini pribadi yang pernah meletakkan kepalanya di dada Yesus untuk mendengarkan detak jantung dari Tuhan kita Yesus Kristus tentunya. Saudara kalau baca tulisan Yohanes ini mendalam sekali ya. Karena ia yang paling menggambarkan Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, logos yang menjadi manusia, yakni Yesus Kristus. Seperti yang sudah saya sampaikan di renungan yang sebelumnya, seandainya Yesus itu bukan Allah yang menjadi manusia, maka saya pikir saya tidak punya alasan untuk menjadi orang Kristen. Karena kemegahan saya menjadi orang percaya ialah saya tahu Tuhan saya rela menjadi manusia. Ya, kemarin saya juga kasih ilustrasi. Saya orang kota, itu sulit sekali hidup dalam kehidupan di desa. Setengah mati saya hidup di desa sana. Bagaimana dengan Tuhan yang jauh lebih luar biasa ya. Saudara maaf ya, saudara suruhlah, minta tolonglah sama cucunya Hartono bersaudara yang pemilik Bank BCA itu.
owner Bank BCA yang sahamnya gila-gilaan, luar biasa ya. Orang terkaya, pengusaha terkaya di Indonesia. Saudara suruh lah anak cucunya untuk tinggal kayak saya. Pelayanan di desa seperti itu ya. Mereka yang punya standar hidup yang luar biasa tinggi tiba-tiba merendahkan diri menjadi sama seperti saya tanpa uang sama sekali dalam pelayanan. Kira-kira mampukah mereka? Saya pikir gak akan mampu ya. Makanya itu sebabnya kalau Tuhan dalam segala kemahakuasaannya menanggalkan semua itu dan menjadi manusia yang hina, yang rendah ini. Makanya firman Tuhan di dalam Ibrani juga, dalam waktu yang singkat Yesus itu lebih rendah daripada malaikat. Dia adalah Tuhan yang rela menjadi manusia. Itu tidak mudah, saudaraku ya. Itu gak mudah. Kalau orang kampung yang biasa hidup di kampung lalu melayani di kampung, itu biasa. Mereka sudah tahu cara hidupnya bagaimana. Mereka sudah terbiasa lah dengan itu. Kalau tapi Tuhan yang penuh kemuliaan itu menjadi anak manusia itu berat sekali. Berat sekali, saudaraku. Dan saya pikir inilah yang membuat kenapa topik kali ini berjudul ketaatan yang sempurna. Karena Yesus sepenuhnya taat kepada kehendak Bapa. Ya. Apakah Bapa lebih besar dari Yesus? Dari ayat pembacaan kita Filipi itu, kesetaraan dengan Allah itu bukanlah sesuatu yang ia pertahankan. Karena apa? Ia sangat mengasihi manusia. Jadi kesetaraan dengan Allah itu ia tinggalkan, ia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, bahkan lebih rendah dari manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan Yesus yang sempurna itu berbeda dengan Adam ya. Adam diberitahu oleh Tuhan supaya jangan memakan buah dari pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman. Ya. Ia mendengarkan perintah Tuhan. Tetapi pada akhirnya ia jatuh karena Hawa. Ia tidak teguh berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ia akhirnya jatuh. Dan sekarang sampai hari ini setiap umat manusia merasakan efek dari kejatuhan Adam dan Hawa. Sebaliknya Yesus, ia merendahkan dirinya menjadi manusia. Dan apapun yang ia lakukan di dalam ketaatannya yang sempurna pada kehendak Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Bapa adalah bagi saya nih ya, entah saudara melabeli saya apa nantinya dengan kesimpulan saya. Bagi saya ialah Bapa itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan, roh. Sementara Yesus adalah anak tunggal. Anak tunggal Bapa. Disebut anak tunggal kenapa? Karena ia satu-satunya. Tuhan yang menjadi manusia itu satu-satunya. Makanya disebut anak tunggal, tidak ada yang sebelum dia. Kalau seandainya Yesus itu sama dengan Adam, maka berarti ia bukan anak tunggal, ia anak bungsu, anak kedua setelah Adam dong. Yesus anak tunggal Bapa. Karena Bapa itu tidak kelihatan, Tuhan itu tidak kelihatan. Yesuslah yang menyatakan seperti apa wajah Tuhan. Itu sebabnya kenapa ia berkata kepada Filipus, "Mengapa engkau masih bertanya? Tunjukkanlah Bapa." Meminta tunjukkan Bapa. Kalau engkau melihat aku, engkau sedang melihat Bapa. Iya, Yesus adalah anak tunggal yang mencerminkan seperti apa Bapa itu. Karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa berbicara kepada Tuhan dan ia tetap hidup melihat wajah Tuhan, itu gak ada. Bahkan Musa sekalipun itu harus diselubungi wajah Tuhan, ia cuma bisa ngelihat punggungnya doang. Ketika Tuhan lewat, tunjukkan kemuliaanmu, kata Musa meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan lewat dalam kemuliaannya, tetapi Musa hanya bisa melihat punggungnya saja. Ada orang-orang yang berspekulasi dan berkata, punggung yang dilihat oleh Musa adalah nubuatan bagaimana punggung Yesus itu disalib. Tetapi itu masih cocokologi, saudara ya. Ya puji Tuhan kalau memang seperti itu kenyataannya ya. Kemuliaan itu ya. Tapi di sini, ketaatan Yesus yang sempurna kepada Bapa itu dibuktikan
ketika ia dicobai oleh iblis. Ya. Dia ditawarkan hal-hal mudah dalam kapabilitasnya sebagai firman yang menjadi manusia. Karena firman itu berkuasa menciptakan, saudaraku ya. Iblis tidak mungkin menggoda Yesus untuk mengubah batu jadi roti kalau Yesus tidak punya kuasa untuk itu. Dengan kata lain, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ia capable, ia mampu. Tetapi ia membatasi dirinya untuk tidak melakukan itu. Loh, Yesus berkata apa kepada siapa namanya Petrus? Ketika Petrus membela dia, Petrus menarikkan sebuah pisau dan ia memotong telinga salah satu senturion ya, yang bernama Malkus. Yesus marah kepada Petrus. Kamu kira apakah aku tidak bisa memanggil pasukan malaikat saat ini juga? Wah, di sini secara eksplisit ya, Tuhan menunjukkan kepada kita siapa dia, otoritasnya itu apa. Ia adalah komandan ya. Bukan cuma komandan biasa-biasa. Ia raja. Dan itu tertulis dengan jelas ya di dalam Matius 26 ya. Ayat 52, Yesus berkata kepada Petrus ya, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ayat 53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Saudara lihat, bagaimana Yesus bisa tahu soal hal perihal tentang malaikat. Meminta kepada Bapa Tuhan yang tidak kelihatan itu. Itu sebenarnya ia sedang membicarakan soal otoritasnya. Kalau Yesus mau mengubah batu jadi roti, ia capable untuk melakukan hal itu. Kalau Yesus mau terjun dari atas hubungan bait Allah, ia capable untuk itu. Ia adalah Tuhan. Ia tidak akan bisa istilahnya terjun dari Burj Khalifa sekalipun, ia nggak akan hancur, saudara ya. Karena ia Allah. Tetapi ia tidak ingin menggunakan otoritasnya selagi ia menjadi manusia. Ia tidak semena-mena. Ia berjalan dalam kehendak Bapa yang sempurna. Ya, dalam rencana Tuhan yang tidak kelihatan itu. Ia adalah Tuhan itu sendiri sebenarnya. Ia menggunakan bahasa-bahasa yang sulit kita mengerti. Ya, karena memang kalau kita bicara dalam konsep Tritunggal ya, Yesus bicara kepada Bapa karena Bapa di dalam Yesus dan Yesus pun di dalam Bapa. Jadi Yesus harus berjalan dalam ketaatan yang sempurna supaya ia bisa menyelesaikan apa yang menjadi maksud dan kehendak Bapa bagi umatnya. Bahwa puncak dari pelayanan Yesus itu ialah bukan semata-mata untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memulihkan mereka yang terluka dan sebagainya. Fokus Tuhan ialah membebaskan setiap orang percaya, setiap orang di dunia ini yang percaya kepada Yesus, membebaskan mereka, manusia-manusia ini dari belenggu perbudakan dosa, persis seperti Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan orang-orang Mesir, kerajaan Mesir. Yesus adalah tipologi yang sempurna, penggenapan daripada Musa itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara patut bersyukur tentunya bahwa Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, kalau saudara bicara soal melayani itu, artinya saudara menjadi raja di gereja, saudara dilayani layaknya bos atau raja. Saudara pikir bahwa saudara sudah melakukan kehendak Tuhan yang sempurna? Saya pikir gak seperti itu ya. Banyak orang yang berpikir ketika mereka melayani menyembuhkan orang sakit, bahkan mungkin kalau di antara saudara sudah membangkitkan orang mati, saudara malah berpikir, wah aku ini harus hamba Tuhan yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Tapi sudahkah saudara sampai kepada ketaatan sempurna seperti Yesus yang merendahkan dirinya bahkan sampai mati di atas kayu salib?
Adakah saudara seperti itu? Kalau hamba-hamba Tuhan sekarang biasanya diiming-imingi pencapaian luar biasa seorang hamba Tuhan tuh ialah menjadi seorang hamba Tuhan yang punya banyak jemaat dan follower yang banyak, baik di sosial media sampai di YouTube, subscribernya jutaan, ratusan ribu paling tidak ya. Baru saudara berpikir bahwa itulah goalnya saya, punya banyak gereja cabang. Tapi enggak kok dengan Yesus. Puncak dari pelayanannya ialah salib. Mati di atas kayu salib. Merendahkan diri dalam ketaatan yang sempurna. Saya mempertanyakan, betulkah saudara hamba-hamba Tuhan, para pastor-pastor pendeta sudah dalam ketaatan saudara yang sempurna kepada Tuhan? Maaf ya, banyak pendeta-pendeta senior yang akhirnya tidak mau mangkat, tidak mau mundur. Karena cuma pengen jadi ujung tombak terus. Bahkan mungkin ada banyak di antara saudara tidak akan pernah se-ekstrim dari hamba-hamba Tuhan yang di era tahun 1700, 1800-an yang meninggalkan kenyamanannya di gereja lalu pergi ke pedalaman. Mana ada pendeta-pendeta yang mau bayar harga seperti itu? Maaf kalau saya menyindir ya. Ada nggak saudara hari ini dalam kemuliaan saudara sebagai seorang senior pastor, ya, pastor senior atau gembala senior atau apapun juga, ketika Tuhan suruh saudara, hambaku pergi ke pedalaman, ke desa, tinggalkan kemuliaanmu, ada nggak yang mau meninggalkan itu? Betul nggak saudara betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus seperti Yesus yang rela untuk memilih salib? Bisa saja ketika dia diarak orang, duduk di atas keledai, disambut oleh orang banyak, Hosana, Hosana, wah orang pengen. Di dalam kemuliaan seperti itu orang pengen. Pada titik yang seperti itu gak ada pendeta yang gak pengen di titik seperti itu. Hosana, Hosana, wah. Saudara pikir saudara Yesus, ternyata saudara adalah keledainya. Saudara pikir orang memuji saudara, padahal orang memuji Yesus yang menunggang di atasmu. Engkau tetaplah keledai. Tapi banyak orang merasa nyaman di situ. Mereka tidak meneladani kerendahan hati atau ketaatan Yesus, merendahkan diri bahkan sampai mati di atas kayu salib. Artinya melakukan kehendak Tuhan pada puncaknya itu, saya yakin ya, ini kuncinya, ini rahasianya saudara ya. Seorang hamba-hamba Tuhan, puncak daripada pelayanannya itu, kalau mereka mengikuti Yesus dengan sempurna, itu adalah salib. Itu adalah salib. Ya. Banyak penginjil-penginjil di masa lalu yang meninggalkan kenyamanannya di kota besar, pergi ke Afrika dan hilang entah di mana. Hilang entah di mana. Saudara tahu tentang kisah ini? Ya. Jangan cuma sukanya memajang-majang gelar yang tinggi-tinggi, reverend. Tapi ya hidup dalam kemewahan, dalam kemuliaan. Gak kayak gitu reverend menurut saya ya. Orang yang rela meninggalkan kenyamanannya, ya, gak kayak gitu hamba-hamba Tuhan hari-hari ini. Yang kalau misalnya diundang punya banyak raiders. Saudara tahu gak raiders? Raiders itu banyak permintaan. Ya, ada gosipnya ya. Kalau saudara ngundang artis, itu raidersnya aneh. Saya mau disiapkan air mandi itu air aqua galon itu. Itu kan raiders yang aneh sekali ya. Dulu pernah sih ada orang-orang, maaf ya, pastor harus diundang gitu ya. Dia lalu mengirimkan email atau fax. Ditulis di situ raidersnya, permintaannya. Minimal bintang 5. Jangan sampai di luar kabupaten, PK sekian, persembahan kasih, amplopnya mesti sekian. Tiket pesawat mesti yang bisnis. Bla 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 bla. Itukah puncak kemuliaan? Itukah puncak ketaatan saudara? Kalau saudara bilang bahwa itu puncak ketaatan saudara untuk melayani dengan segala iming-iming seperti itu. Makanya sampai hari ini saya tidak ingin memuliakan manusia ya. Saya percaya pribadi ini pun juga memiliki kelemahan ya. Yaitu seorang panutan saya di awal saya bertobat, yaitu Pendeta Daniel Alexander. Ketika ia membuka pelayanan di daerah Papua sana. Wah, dia meninggalkan kemuliaan. Ini orang luar biasa loh. Saya pernah ketemu dengan dia, batiknya lusuh dan masih ya tetap pakai. Saya pernah banyak kali cerita,
Ia tidak keberatan, dia tidak punya riders apa-apa. Ini seorang senior sekali ya. Senior sekali. Setahu saya itu senior sekali. Di dalam dunia pelayanan, umurnya juga sudah tua sekali sekarang saudara ya. Itu adalah panutan lah. Ini juga pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah meninggalkan kemuliaan kita sama seperti Tuhan yang sudah meninggalkan kemuliaannya. Di situ baru kita sadar loh, betapa luar biasanya Tuhan. Bukan lantas kita berpikir bahwa menyederhanakan dengan cara begini. Oh, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Oh, nas pembacaan Filipi ini sebenarnya adalah himne. Ini adalah lagu, nggak bisa dijadikan alasan doktrin, nggak bisa seperti itu. Betapa sombongnya ketika kita berpikir kita bisa meneladani Yesus dengan berjuang hidup kudus. Lantas lalu kita bakal dibilang sebagai umatnya. Kayak gitu, semuanya sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Semuanya sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tidak ada bagian kita di dalamnya untuk kita mengambil atau mencuri kemuliaan Tuhan, nggak ada. Kita hanya berjalan di atas jalan yang sejati, ya ini Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Gak bisa. Saya mau kasih ilustrasi aja lah. Kalau saudara mau meneladani Yesus, Tuhan yang menjadi manusia itu, coba teladani saudara gembala-gembala senior. Tinggalkan kemuliaanmu itu. Pergi ke desa sana, ke pedalaman sana. Tanpa minta riders aneh-aneh. Tunjukkan bahwa kau sanggup melayani cuma segelintir orang yang mungkin tidak kenal saudara, untuk memenangkan jiwa-jiwa di desa-desa segala macam. Enggak, ada banyak alasannya pendeta-pendeta sekarang. Bukan segmen kami dan lain sebagainya. Yaitu kalau kita bicara meninggalkan kemuliaan tuh kayak gitu. Kalau sudah tahu berat kayak gitu, betapa saudara bisa bayangkan Tuhan yang Maha Kuasa meninggalkan kemuliaan jadi manusia, itu berat sekali. Itu sesuatu yang gak bisa kita teladani, saya pikir. Ya, salib itu adalah kehendak Tuhan yang paling sempurna. Dan itu yang banyak kali tidak dilakukan oleh pendeta-pendeta hari-hari ini. Termasuk saya tentunya. Ya, saya berkata ini juga banyak salahnya. Hanya setiap hari saya menganggap diri saya adalah orang yang paling berdosa, saudaraku. Sehingga saya selalu berlutut di hadapan Tuhan. Setiap saat aku keluar dari hadirat-Mu, aku bisa jatuh dalam dosa. Makanya aku tidak ingin keluar dari hadirat-Mu. Jangan tinggalkan aku, kata Daud. Memohon kepada roh Tuhan supaya jangan pergi dari dirinya. Biarlah kita menjadikan itu doa kita juga hari-hari ini. Jangan kiranya roh Allah pergi meninggalkan kita. Ya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa apapun pencapaian kami hari ini itu bukanlah kemuliaan. Karena kemuliaan yang sejati ialah salib Tuhan. Bagi orang-orang yang mungkin menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, mari selidiki hatimu. Apakah engkau betul-betul dipakai oleh Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan dan mendengarkan rencana dan maksud Tuhan dalam hidupmu? Karena apapun yang Yesus lakukan, Ia melakukan semuanya itu tidak hanya sekedar konsep. Tidak hanya meributkan pemahaman. Tetapi Ia dengan sukarela digantung di atas kayu salib dan menyelesaikan rencana Tuhan yang sempurna bagi umat manusia. Demikian juga kami Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang merasa diri kami luar biasa di dalam pemahaman, di dalam konsep. Tetapi kami tidak melakukan apa-apa untuk menjawab panggilan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Pimpin sertai kami Bapa oleh Roh-Mu yang penuh kuasa. Di dalam Yesus Kristus, kami percaya Tuhan menjadikan kami berhasil dan beruntung. Dan yang paling utama ialah kami belajar untuk terus berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.